Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah gangster sindikat kejahatan penjualan organ dalam manusia yang dipimpin oleh Hung Moon-gong sedang mencari dan menculik orang-orang yang sekiranya bisa diambil organ dalamnya untuk dijual di pasar gelap. Selain menjual organ-organ dalam tersebut, Moon-gong juga mencari organ jantung untuk dicangkokkan pada tubuhnya sendiri, lantaran sebuah penyakit langka yang sudah lama dia derita. Meskipun mempunyai uang yang banyak dan ratusan anak buah yang sangat loyal kepadanya, namun pencarian golongan darah dan jantung yang sesuai dengan dirinya itu tidaklah mudah. Lantaran golongan darah miliknya merupakan salah satu golongan darah yang sangat langka di dunia. Sementara di tempat kepolisian Hong Kong, mereka sedang melakukan rapat penting akibat peristiwa banyaknya orang yang hilang secara misterius di negara itu. Menurut informan rahasia dari Chan Kwok, hilangnya orang-orang tersebut berhubungan dengan sebuah organisasi kejahatan yang memperjualbelikan organ dalam manusia. Karena beberapa mayat yang bisa mereka temukan, bagian organ dalam tertentu telah menghilang dari tubuh mereka. Gangster kejahatan itu jelas saja sangat sulit dilacak oleh para petugas kepolisian di Hong Kong, karena ternyata mereka telah bekerja sama dengan seorang kepala sipir penjara di Thailand bernama Ko Hung yang menjadikan sel penjara yang dia pimpin sebagai tempat persembunyiannya para wanita Hong Kong yang telah diculik oleh para gangster tersebut. Di sebuah arena seluncuran es di dalam sebuah mall Thailand, seorang bapak-bapak bernama Chat Chai terlihat sedang mengajari putri sematawayangnya bermain seluncuran es tersebut. Saat terlihat sangat bahagia, meskipun sebelumnya dia belum pernah bermain permainan tersebut. Namun tiba-tiba hidung Sa mengeluarkan darah, yang tentunya membuat Chai sangat panik, yang kemudian segera membawanya ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakit dari putrinya. Sang dokter mengatakan kalau kondisi dari putrinya saat ini telah stabil, tetapi dia hanya memiliki sepertiga dari jumlah trombosit yang seharusnya berada di tubuhnya. Sebenarnya, Chai sudah mengetahui sejak lama kalau putrinya tersebut menderita penyakit leukemia. Tetapi sebagai seorang ayah, dia juga tidak tega melihat putrinya berada terus-menerus di dalam rumah sakit. Maka dari itu, sekali waktu dia ingin menghibur putrinya. Namun ternyata akibat suhu dingin di seluncuran es malah menyebabkan trombosit di tubuhnya berkurang. Chai mencoba bertanya kepada sang dokter tentang bagaimana kelanjutan transplantasi tulang sumsum putrinya. Sang dokter mengatakan kalau dia telah menemukan pendonor yang cocok, namun untuk saat ini pendonor itu sangat sulit untuk dihubungi. Mendengar akan hal tersebut, Chai memohon kepada sang dokter agar dia bisa menghubungi sang pendonor tersebut. Namun sang dokter menolak permintaannya karena kerahasiaan dari sang pendonor harus benar-benar rumah sakit ini jaga. Merasa mendapatkan jalan buntu, Chai pun berusaha untuk mencuri data dari sang pendonor putrinya melalui ruangan arsip rumah sakit tersebut. Chai memang berhasil mendapatkan nomor ponsel dari sang pendonor sumsum. Namun hingga malam menjelang, Chai tidak pernah mendapatkan balasan telepon dari sang pendonor. Keesokan harinya, Chai pun menjalani aktivitas seperti biasanya dengan bekerja sebagai seorang polisi penjaga penjara Kong Pem Utara di Thailand. Rekanannya, Wong bertanya tentang bagaimana kabar putrinya. Apakah saat ini putrinya baik-baik saja? Chai lalu mengatakan kepada Wong untuk tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan putrinya, karena untuk saat ini Sa dalam keadaan baik-baik saja. Bertepatan dengan itu, seorang pria yang diduga adalah pengedar narkoba dari Hong Kong baru saja dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Pria itu bernama Chan, yang terlihat terus mengelak dari segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun Hung tidak peduli akan hal tersebut, karena tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada Chen di dalam sana, lantaran dia telah mengacaukan bisnis koleganya. Chan yang merasa kalau dirinya telah dijebak mencoba melakukan perlawanan, dengan menghajar para petugas yang ada di dalam sana. Dengan kemampuan bela diri Muang Thai yang Chai kuasai, dia akhirnya berhasil melumpuhkan Chan yang kemudian membawanya masuk ke dalam penjara bersama dengan para tahanan lainnya. Di dalam sana, Chan berteriak dan mengatakan kalau dia sebenarnya adalah polisi Hong Kong. Dia juga mencoba meminta pertolongan kepada semua orang yang ada di sana. Namun para tahanan di sana hanya menertawakannya karena mereka tidak mengerti dengan bahasa Mandarin yang Chan katakan kepada mereka.
4 hari yang lalu, Chan terlihat masih sering berada di pusat rehabilitasi narkoba di Hong Kong. Dia terpaksa merehabilitasi dirinya sendiri akibat pengaruh narkoba yang ugal-ugalan masuk ke dalam tubuhnya. Itu terpaksa dia lakukan agar dia bisa masuk menjadi mata-mata ke dalam sindikat penjualan organ dalam manusia. Bahkan pamannya tidak habis pikir dengan tindakannya yang sembrono tersebut, karena bisa saja dia dipecat dari kepolisian. Namun Chan mengatakan kalau ini adalah satu-satunya cara agar para gangster tersebut menerimanya. Dia hanya meminta pamannya untuk menghargainya, karena pengorbanannya ini hanya untuk memberantas sindikat penjualan organ dalam tubuh manusia yang telah bertahun-tahun sulit untuk dipecahkan. Di kediamannya, terlihat Moon Gong sedang menjalani terapi kesehatan oleh para dokter pribadinya. Moon Gong bertanya kepada sang dokter tentang seberapa lama waktu yang tersisa untuk dirinya. Sang dokter pun mengatakan kalau sebenarnya hidupnya bisa dikatakan tidak akan lama lagi. Tetapi jika ada yang tidak beres, mereka akan berusaha membuatkan jantung buatan. Namun itu hanya bisa bertahan 5 tahun saja. Tak berselang lama, Jing mendatanginya untuk memberikan kabar baik kepada bosnya itu kalau adiknya memiliki golongan darah dan jantung yang sama dengan miliknya, sesuai dengan hasil laporan kesehatan milik adiknya. Mendapati kabar baik tersebut, Moon Gong segera memerintahkan Zheng beserta dengan beberapa bawahannya termasuk Chen yang baru kali pertama mendapatkan perintah langsung dari bos besar mereka untuk menangkap sepasang suami istri di pelabuhan Victoria. Karena Moon Biu telah bersiap-siap pergi dari Hong Kong bersama dengan istrinya setelah mereka mendapatkan bocoran informasi kalau jantung miliknya akan diambil oleh kakaknya. Merasa ada suatu peristiwa besar yang akan terjadi, Chen lalu menghubungi Kwok untuk segera datang ke pelabuhan Victoria karena para gangster itu akan bergerak ke sana menculik sepasang suami istri. Zheng beserta dengan para bawahannya kini telah berada di pelabuhan Victoria untuk menangkap Moon Biu dan juga istrinya yang berusaha meninggalkan negara Hong Kong. Tak berselang lama, Kwok beserta dengan bawahannya juga telah sampai di sana untuk mencegah penculikan yang akan dilakukan oleh Zheng dan juga anak buahnya. Halo. Melihat Moon Biu dan istrinya telah berada di ruangan tunggu pelabuhan, Zheng segera memerintahkan semua bawahannya untuk mendekati mereka berdua. Zheng meminta kepada mereka untuk menangkap Moon Biu hidup-hidup dan segera membawanya ke sebuah perahu yang telah mereka persiapkan. Sebenarnya Moon Biu juga telah menyewa beberapa bodyguard untuk menjaga mereka berdua. Namun nampaknya para bodyguard itu hanya terdiam sebelum keheningan pecah akibat istri Moon Biu menembakkan pistol ke tubuh Andre. Setelah berhasil mendapatkan Moon Biu, Chan segera menelepon Kwok dan memberitahunya kalau target telah bersama dengannya. Mengetahui akan hal tersebut, Kwok pun lalu meminta Chan untuk segera menuju ke pintu 8 karena di sana dia akan menjemput mereka. Mendapati Chen ternyata mata-mata di antara mereka, Zheng pun berusaha menembaknya. Namun Kwok pun segera melepaskan tembakan yang mengenai lehernya. Andre yang juga telah sampai di sana berusaha untuk menyelamatkan bosnya, yang kemudian memutuskan untuk kabur dari sana menggunakan perahu yang telah mereka persiapkan bersama dengan Chen. Mereka bertiga pun kini telah berada di kapal tongkang milik Moon Gong. Namun anak buah Moon Gong yang juga mengetahui kalau Chen adalah seorang mata-mata memukulnya hingga pingsan setelah dia menembak mati Zheng dan juga Andrew.
咩環境啊？ Moonbyu kini berada di rumah sakit lantaran terkena tembakan yang mengenai tubuhnya. Kondisinya memang sudah stabil, meskipun dia belum sadarkan diri. Moon Gong-pung ini juga terlihat berada di rumah sakit untuk mendonorkan darahnya setelah dia mendapatkan kabar kalau adiknya mengalami pendarahan di paru-paru. Mendapati keberadaan dari kakak Moonbyu di sana, Kwok mencoba bertanya beberapa hal tentang adiknya tersebut. Kwok mengatakan kalau adiknya saat ini masih berada dalam keadaan koma. Untuk sementara, adiknya dalam pengawasan ketat karena dia telah menjadi korban kasus penculikan. Namun belum sempat Kwok bertanya banyak hal tentang Moonbyu, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarinya kalau Chan Si-kit kini bersama dengan mereka. Mereka akan memberikan waktu selama 2 hari kepada Kwok untuk melakukan pertukaran dengan Moonbyu. Jika dalam waktu yang mereka berikan tidak segera Kwok laksanakan, maka mereka akan membunuhnya. Keesokan harinya, Kwok pun segera meminta kepada atasannya untuk melakukan pertukaran itu. Namun atasannya menolak permintaan tersebut karena Moonbyu merupakan saksi yang bisa mereka gunakan untuk mencari di mana keberadaan dari sindikat penjualan organ manusia. Mendengar hal tersebut jelas membuat Kwok sangat marah. Karena baginya, Chan bukan hanya seorang polisi, namun dia adalah keponakan yang sangat dia sayangi semenjak orang tuanya meninggal. Kejadian pun kembali lagi pada hari ini ketika Chan berada di penjara. Dia masih terlihat berteriak meminta pertolongan kepada semua orang yang berada di sana. Chan yang melihatnya dari atas merasa seperti Chan sedang meminta pertolongan. Namun karena keterbatasan bahasa, dia pun tidak mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Chan. Hung pun lalu mendekatinya dan mengatakan kalau penjahat sepertinya pasti merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Hung minta Chai untuk tidak memikirkan hal tersebut, yang kemudian memberikan amplop berisi sejumlah uang yang bisa dia gunakan untuk mengobati putrinya. Kwok pun kini berusaha untuk mencari informasi sendiri tentang keberadaan ponakannya melalui orang-orang yang diduga berhubungan dengan peristiwa ini. Namun atasannya yang mengetahui kenekatannya mencoba menghentikan ulahnya dan memintanya untuk lebih baik tenang sambil menunggu kabar tentang Chan. Karena jika Kwok terus bersikap seperti ini, bisa saja dia dipecat dari kepolisian. Tetapi Kwok tidak peduli akan hal tersebut karena baginya lebih baik kehilangan pekerjaannya daripada harus kehilangan keponakannya. Di sela-sela pekerjaannya, Chai masih berusaha untuk menghubungi nomor ponsel dari sang pendonor sumsum putrinya yang pada akhirnya usahanya selama ini membuahkan hasil karena pemilik ponsel itu menjawab telepon dari dirinya. Namun karena pemilik ponsel itu menggunakan bahasa Mandarin, Chai lalu menemui Chan yang kemudian memintanya untuk menerjemahkan bahasa dari sang penelepon. Dengan bantuan Google Translator, Chai meminta Chan untuk mengatakan kepada sang penelepon kalau putrinya menderita leukemia dan sang penelepon adalah pendonor yang bisa menyelamatkan putrinya. Chai berharap dia bisa segera datang ke Thailand untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Sang penelepon pun mengatakan kalau dia bukanlah pemilik dari ponsel ini, karena dia mendapatkan ponsel ini dari dalam laut ketika dia pergi mencari ikan. Namun tiba-tiba sambungan telepon mereka terputus karena ponsel yang dia temukan kehabisan baterai. Dengan bantuan Google Translator, Chan pun menjelaskan dengan apa yang telah orang itu katakan, yang tentunya membuat perasaan Chai sangat kacau balau karena dia malah kehilangan orang yang akan mendonorkan sumsum tulang belakang untuk putrinya. Meskipun dalam keadaan yang sangat sedih akibat hilangnya sang pendonor sumsum tulang belakang untuk putrinya, Chai harus tetap terlihat bahagia di hadapan putri semata wayangnya. Selalu mengatakan kepada ayahnya kalau dia diam-diam telah mempunyai nomor telepon dari sang pendonor sumsum tulang belakang dirinya yang dia dapatkan dari suster yang telah merawatnya. Saya ingin ayahnya melepon sang pendonor dan memintanya untuk segera datang ke sana menyembuhkannya dari penyakit yang selama ini dia derita. Kwok pun menemui Moon Gong yang kini berada di luar rumah sakit untuk sekedar memberikan informasi pada dirinya kalau adiknya akan segera sadar setelah menjalani operasi di bagian paru-parunya. Mendengar itu, Moon Gong nampak begitu senang, yang kemudian sedikit bercerita kepadanya kalau alat pacu jantung miliknya memakai 2 baterai dan sebuah chip yang bisa berhenti kapan saja. Selama bertahun-tahun, dia menunggu transplantasi jantung yang cocok dengannya, yang mempunyai golongan darah yang sangat langka, dan hanya adiknya yang mempunyai golongan darah yang sama dengan dirinya. Dia juga baru saja mendapatkan sebuah video, entah nyata atau benar, namun dia sangat ketakutan setelah melihatnya. Moon Gong pun mengatakan, kalau ingin keponakannya itu masih hidup, dia harus segera mengeluarkan adiknya dari rumah sakit untuk ditukar dengan nyawa keponakannya dan memintanya untuk segera bergegas sebelum tenggat waktu yang diberikannya habis. Dengan dibantu 2 bawahannya, Kwok pun segera menyiapkan sebuah rencana untuk mengeluarkan Moonbyu dari dalam rumah sakit. Sementara Chan yang masih berada di dalam sel tahanan mencoba untuk melukai dirinya sendiri dengan menusukkan batang besi tepat di jantungnya, yang tentunya membuat para penjaga segera mendekatinya untuk menolongnya. Namun itu hanyalah sebuah pengalihan karena tujuannya hanyalah agar dia bisa keluar dari dalam sel penjara.
Setelah berhasil melumpuhkan Wong, Chen berusaha mencari bantuan melalui ponsel milik Wong. Namun sinyal di ponsel milik Wong menghilang yang akhirnya terpaksa membuat Chen masuk ke dalam ruangan pengawas dan melumpuhkan semua penjaga di sana agar dia bisa membuat keributan di dalam penjara tersebut. Semua para tahanan yang berada di dalam sel penjara tersebut akhirnya keluar semua, termasuk para wanita yang akan diambil organ dalamnya. Chai yang tak sengaja melihat keberadaan para wanita di dalam penjara tersebut pun dibuat terkejut. Namun Wong yang telah sampai di sana mengatakan kepadanya untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut, yang kemudian mengajaknya pergi dari sana. Rencana tiba-tiba Chen nampaknya berhasil karena para tahanan mulai membuat keributan di dalam sana yang tentunya membuatnya kini semakin leluasa untuk mencari sinyal jaringan telepon di dalam penjara tersebut. Sementara, Kwok kini terlihat sedang dalam perjalanan menuju tempat pertukaran Moonbyu dengan Chan. Namun di tengah-tengah perjalanannya, Kwok memilih untuk menyembunyikannya terlebih dahulu di dalam rumah seorang dokter rekanannya. Chan terlihat masih berusaha mencari keberadaan sinyal telepon di dalam sana. Namun dia juga harus bertarung melawan Chai yang berusaha untuk melumpuhkannya. Setelah berhasil melacak koordinat panggilan telepon Chan berasal dari dalam penjara Bangkok, Kwok yang telah sampai di Thailand mencoba mengikuti GPS ponsel milik Wong yang berhasil diretas oleh Aaron berada dekat dengan posisinya. Kwok lalu mencoba untuk bernegosiasi dengan Wong yang kemudian memberikan sejumlah uang kepadanya agar dia bisa bertemu dengan Chen di dalam penjara. Chai menemui putrinya yang terlihat sangat sedih karena nomor pendonornya tidak menjawab panggilan telepon dari dirinya. Saya sangat takut bila dia harus meninggalkan ayahnya sendirian di dunia ini. Namun Chai mencoba menguatkan hati putrinya dengan memerumpamakan sebuah tanaman yang berada di pot miliknya. Sebelum tumbuh seperti ini, itu hanyalah sebuah benih yang dikuburkan di dalam tanah, sama seperti dia dan juga ayahnya. Selama belum menyerah untuk tumbuh, dia akan berjuang melihat sinar matahari nantinya. Dunia ini penuh dengan keajaiban dan kita harus memiliki harapan. Tersenyumlah, karena dengan senyumanmu semua akan terasa mudah dan indah. Aaron yang dalam 2 hari ini tidak pulang ke rumah, ditelepon istrinya untuk menanyakan di mana keberadaannya, karena putra mereka terus menangis mencari di mana keberadaan ayahnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pancingan dari atasannya, agar atasannya tahu di mana keberadaan dari Aaron. Segera setelah itu, sang kepala menuju ke tempat persembunyian Moonbyu, tetapi ternyata mereka diikuti oleh seorang pembunuh bayaran Moongong yang kemudian membunuh mereka semua secara membabi buta. Dengan bantuan dari Wong, akhirnya Kwok bisa bertemu dengan Chen di dalam penjara, meskipun sempat terjadi penolakan oleh Chai karena bisa saja nyawa mereka dalam bahaya. Namun Wong mengatakan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena semua uang yang dia dapatkan dari Kwok bisa Chai gunakan untuk mengobati putrinya dan pergi menjauh dari tempat ini. Ketika Kwok dan Chan sedang mengobrol, dia mendapatkan telepon dari bawahannya kalau mereka telah diserang oleh anak buah Moongong dan Moonbyu telah dibawa oleh mereka. Mendengar hal tersebut, jelas membuat posisinya semakin terjepit karena sekarang tidak ada lagi alat yang bisa dia gunakan untuk bernegosiasi dengan Moongong.
Kwok sebenarnya ingin membawa Chan pergi dari sana, namun tiba-tiba Hung telah berada di sana memergoki Wong yang telah bersekongkol dengan mereka. Jelas saja tindakan di luar nurul Wong membuat Hung sangat murka. Dia lalu memberikan kesempatan kedua untuk Wong menebus kesalahannya dengan menusukkan golok ke tubuh Kwok. Sementara Chan yang masih sangat bimbang dengan semua keadaan di dalam penjara tersebut, diberi hadiah oleh Hung sebuah sumsum tulang belakang dari anak kecil untuk putrinya, agar dia mengikutinya layaknya anjing penjaga yang patuh. Chai pun sangat bimbang dengan keputusan apa yang harus dia buat. Maka oleh sebab karena itu, dia hanya bisa melihat Wong yang menusuk punggung Kwok dengan sebuah golok. Tak berselang lama, Moon-gong masuk ke dalam sana untuk bertegur sapa dengan Kwok yang terlihat sangat kesakitan akibat tusukan golok itu. Moon-gong pun mengatakan kalau tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dia beli dengan uang miliknya, termasuk Hung sang kepala penjaga penjara ini. Jadi sekuat apapun Kwok berusaha untuk mengalahkannya, dia tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Adiknya kini telah berada di tempatnya. Jadi siapakah di antara mereka berdua yang akan hidup lebih lama lagi, dia atau dirinya? Dalam penuh kebimbangan, Chai menemani Wong mengirimkan Kwok beserta dengan Chan ke tempat pemotongan organ manusia. Dia sebenarnya ingin menolong mereka berdua, namun pikirannya yang saat ini sedang terbagi-bagi membuat Chai tidak tahu dengan apa yang harus dia lakukan, dan memilih untuk pergi dari sana meninggalkan mereka berdua yang pasti mati di tempat itu. Mendapati para anak buah Hung tidak berada di dalam sana, Kwok pun masih berusaha untuk pergi dari sana. Meskipun dia harus menghancurkan jari-jari miliknya demi mengambil kunci rantai yang mengikat dia dan juga Chan. Setelah berhasil melepaskan rantai yang mengikat mereka berdua, Kwok dan Chan berusaha untuk mengalahkan semua anak buah Hung yang berjaga di tempat itu. Mereka berdua terlihat sangat kewalahan menghadapi banyaknya orang-orang yang berjaga di tempat itu. Namun tiba-tiba Chai dan Wong pun memutuskan untuk kembali lagi ke sana demi menyelamatkan mereka berdua. พี่กวงแปลพวกมันมาครับดูกันเถอะ Chan, Wong, dan Kwok memang berhasil kabur dari tempat itu. Namun Chai masih berada di sana akibat bis yang dinaikinya terguling hingga menyebabkan dia tak sadarkan diri. Mereka bertiga pun kini berada di rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang mereka dapatkan. Yang ternyata rumah sakit itu juga tempat Sa mengobati leukemianya. Sa pun terlihat sedang saling berkirim pesan dengan orang yang membawa ponsel milik pendonor. Meskipun mereka hanya mengirim pesan dengan menggunakan emoticon, namun mereka berdua mengerti dengan apa isi pesan itu. Sang nelayan lalu mengirimkan foto pemilik ponsel tersebut yang ternyata ponsel itu adalah milik Chan. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu di dalam rumah sakit tersebut. Chan yang kebetulan juga membawa ponsel milik Chai tak menyangka kalau sang pendonor darah yang dicari-cari oleh Chai selama ini adalah dirinya. Chan mencoba memastikan dengan jelas kepada sang dokter yang merawat Sa tentang kebenaran tersebut. Sang dokter pun mengatakan kalau Chan memang benar pendonor sumsum tulang belakang Sa, sesuai dengan perjanjian kontrak yang dulu pernah dia buat sendiri. Namun saat ini mereka tidak bisa menerima donor miliknya, karena setiap pengguna narkoba harus berhenti untuk jangka waktu minimal 3 tahun sebelum memberikan donor apapun. Dan dengan kondisi Sa saat ini, mungkin dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Malam harinya, Chan pun lalu menemui Sa yang terbaring lemah di ranjangnya untuk meminta maaf atas kesalahan yang dia buat di masa lalu. Untuk saat ini, dia memang belum bisa membantunya untuk mewujudkan keinginannya untuk sembuh dari penyakit leukemia yang dia derita. Namun Chan berjanji akan menjadi pendonor untuknya, bila dia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan hidup sampai dia bisa menyelamatkannya.
Setelah beberapa waktu mengintai tempat persembunyian Moon-gong, Chan kini telah berada di tempat miliknya untuk mencari keberadaannya. Namun belum sempat dia melangkah jauh dari lift lantai itu, pembunuh bayaran bawahan Moon-gong mencoba untuk membunuhnya. Hung mendapatkan telepon dari Moon-gong yang memintanya untuk datang ke tempatnya dengan membawa Chai bersamanya karena Chan telah berada di sini untuk melakukan pertukaran dengannya. Sementara di rumah sakit, keberadaan Sa telah menghilang dari sana yang ternyata kini dia berada di luar rumah sakit untuk mencari keberadaan ayahnya. Dengan ditemani oleh puluhan anak buahnya, Hung pun telah sampai di tempat Moon-gong dengan membawa Chai bersama dengan dirinya. Namun tak berselang lama, lampu di sana padam yang kemudian aksi pertarungan di antara mereka pun kini terjadi. Chan mengatakan kalau dialah orang Hong Kong yang selama ini dia cari. Dialah pendonor sumsum tulang belakang untuk menyelamatkan putrinya. Jadi untuk saat ini mereka berdua harus bekerja sama mengalahkan mereka semua yang ada di sini agar mereka berdua bisa keluar menyelamatkan putrinya. Sementara di ruangan operasi, Moon-gong terlihat sedang berusaha ingin membunuh Moon-biu di dalam sana. Namun karena kondisi jantungnya yang terus menurun, membuat Moon-gong harus mati dengan sendirinya. Chai berusaha untuk menyelamatkan Chan yang terlihat akan jatuh dari atas bangunan tersebut dengan menggunakan rantai yang ada di tangannya. Namun Hung yang juga akan jatuh dari sana malah meraih rantai tersebut yang akhirnya membuat Chan menarik dasi miliknya sehingga membuat Hung harus mati tercekik sambil terus berpegangan rantai Chai.
Dan sebelum film berakhir, terlihat Chai dan Chen berhasil menemukan keberadaan Tsai yang pergi menghilang dari rumah sakit. Sambil menunggu waktu operasi pemindahan tulang sumsum belakang itu tiba, Chen juga akan tetap berada di Thailand, menjaga Tsai agar dia mempunyai semangat hidup sampai hari itu tiba. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ako persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!